ketika kita petakan semua begitu ya untuk pasar keuangan kita, rupiah, kemudian juga mungkin dari bond market dan lain sebagainya begitu. Anda melihatnya seperti apa dinamika saat ini? Apalagi juga kita lihat rupiah sudah mulai menguat begitu ya di pekan ini ya. Dan di satu sisi mungkin ini agak sedikit lagging ya ketika kita bandingkan juga dengan mata uang negara lainnya yang sudah menguat terlebih dahulu terhadap dolar Amerika Serikat seperti euro, pound sterling, bahkan negara peers kita Singapura dolar, baht juga sudah menguat terlebih dahulu. Kita baru menguat sekarang begitu. Apa yang menjadi faktor untuk rupiah kita sebetulnya? Nah, sebenarnya rupiah itu menguat ada faktornya yang mempengaruhi, Mbak. Jadi saat ini itu menguat karena adanya foreign inflow ke Indonesia. Itu yang membuat rupiah itu jadi menguat. Dari level 17.000 sekarang menguat di level 16.500. Nah, itu saya lihat itu semuanya gara-gara foreign inflow. Which is translate ke kita punya indeks performance di mana di bulan Mei sendiri ini kita sudah naik sekitar 4%. Ya. Lumayan yang salah satu paling tinggi di regional. Gitu. Baik, terus kalau untuk mungkin bond market sendiri seperti apa? Nah, bond market Indonesia ini untungnya tuh lumayan resilient. Nah, sekarang ini ada di 10-year government bond tuh ada di level 6,8%. Ya. Dulu pas sempat lagi genting-gentingnya itu mungkin di level 7 something persen gitu. Jadi secara yield itu masih terjaga karena masih ada demand dari foreign investor kita untuk membeli Indonesia government bond. Gitu. Kedepannya prospeknya apakah masih akan menarik begitu seiring dengan mungkin The Fed juga akan memangkas suku bunga di sepanjang tahun ini kan proyeksinya 2 kali begitu ya, atau bahkan mungkin tadi disampaikan juga bahwa The Fed juga masih mengevaluasi langkahnya begitu. Apakah higher for longer ini juga sudah mulai masuk ke dalam perkiraan kebijakan The Fed ke depannya begitu. Ini akan berpengaruh juga kepada US Treasury dan pengaruh juga kepada bond market kita. Nah, ini seperti apa dinamika ke depannya begitu proyeksi menurut Anda? Ya, kalau menurut saya selama nilai tukar USD dan IDR terjaga di bawah 17.000, bond yield kita akan lumayan stabil di level segini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita punya USD IDR tembus ke 17.000? Nah, itu yieldnya saya perkirakan bakal ada terjadi spike sih, gitu. Karena kan investor tuh beli government bond kan untuk mendapatkan yield yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain kan. Kalau dilihat kan Indonesia memang yieldnya cenderung lebih tinggi dibandingkan negara lain. Tapi kalau misalnya volatilitas dari nilai tukar rupiah itu mengganggu dari differential yield itu, nah itu akan terjadi re-rating dari yield government bond tersebut. Oke, tadi di segmen sebelumnya Anda sampaikan satu hal yang menarik begitu ya, ketika kita compare dengan tahun 2020, memang kurang lebih setengah tahun pertama ini mirip begitu ya, di awal tahun ada koreksi yang cukup signifikan, kemudian sudah mulai ada penguatan begitu ya di tengah tahun. Dan tadi Anda sampaikan bahwa hingga akhir tahun sebetulnya menjadi kekuatan untuk laju equity market kita ini adalah kepercayaan akan dari sisi fiskal begitu ya, dari sisi roda perekonomian akan berputar dengan baik di masyarakat begitu. Nah, ini juga menjadi concern para pelaku pasar saat ini ya, seperti apa kebijakan fiskal ini diterapkan oleh pemerintah begitu. Tapi apakah ada satu hal khusus begitu yang menjadi perhatian utama para pelaku pasar? Jadi yang menjadi perhatian pelaku pasar terutama foreign investor adalah kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi untuk ekspansif. Nah, jadi kan caranya ini pemerintah berusaha mengundang investor-investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, jadi adanya kepastian hukum itu sangat penting untuk investor asing tersebut. Nah, kan kalau kita lihat kemarin ini ada beberapa masalah yang terjadi ya, di mana ada investor asing ingin bangun pabrik ternyata diganggu sama ormas. Nah, hal-hal tersebut yang harus ditegaskan oleh pemerintah bahwa investor asing itu dilindungi dan diberikan kepastian hukum untuk invest di Indonesia. Jadi transparansi dari kebijakan fiskal di Indonesia itu sangat mendukung untuk kebijakan ekonomi di Indonesia tersebut. Oke, baik Pak Andri, terakhir begitu ya, mungkin strategi yang bisa dilakukan oleh para pelaku pasar di tengah uncertainty yang masih begitu terasa begitu, mungkin pembagian dari sisi portofolio dan lain sebagainya, seperti apa begitu strategi utama yang bisa dilakukan? Untuk saat ini sih saya rekomendasi karena pasar masih risk on, jadi mulai boleh kalau semakin tinggi lagi itu boleh mulai sedikit-sedikit take profit untuk kembali ke pasar obligasi or money market even. Tapi kalau kita lihat setelah 3 bulan ini ternyata semuanya tuh
lebih kondusif ke market, seperti misalnya BI rate sudah mulai turun. Kalau BI rate turun kan berarti kan dia promote growth kan. Nah itu secara tidak langsung pasti akan membuat pasar saham bisa risk on lagi, tambah risk on dari sekarang. Oke, baik. Dan kebetulan juga BI akan melakukan RDG begitu pada pekan depan. Adakah proyeksi atau perkiraan begitu? Untuk saat ini sih saya merasa di bulan Mei ini dia akan stay. Karena kan dia juga bakal lihat data dari inflasi dan juga nilai tukar rupiah ya. Di mana kan nilai tukar rupiah baru turun kan di bulan Mei tersebut. Tapi kalau Mbak Eva lihat sendiri kan inflasi di Indonesia biarpun masih dalam target BI, tapi terjadi spike kemarin di bulan April. Ya mungkin terutama gara-gara ada Lebaran lah ya. Tapi kalau dilihat dari core inflation itu angkanya lumayan spike. Gitu.